Hari Selasa, Selasa pagi, sekitar jam 8 pagi, 5 Agustus 2025, saya main ke kantor Balai Besar POM di Serang untuk menemui Ibu Ratih. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat. Ya, kemarin agak sempat flu, hari ini lebih baik. Iya, semoga selalu sehat. Amin. Sehingga bisa beraktivitas kan? Iya. Kita sebutnya kalau pemirsanya apa? Kalau nggak ada sih. Nggak ada. Akhirnya nggak ada panggilan khasnya. Enggak. Semoga semua yang menonton juga sedang dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun baru saja Ibu Ratih terjebak kemacetan. Biasa itu. Ya kan, akhirnya kita bisa ketemu. Ini pertama kali sepertinya ya, saya komunikasi dengan Ibu ya. Iya betul. Ya kan? Pertama kali kenal. Iya. Lewat WhatsApp pun, iya. Ya kan. Kemarin tuh saya dapat nomor dari Ibu Dianing. Oh iya, betul. Gitu. Ibu Dianing sebelumnya sudah sering interaksi ya. Sangat sering. Iya. Nah, lokasi tempat kita podcast ini terakhir dipakai dengan Pak Kepala kan. Iya, akhirnya saya duduk lagi di sini ngobrol sama Ibu Ratih. Iya. Kemarin saya ngelihat statusnya Ibu Dianing. Oh. Ada sesuatu yang menarik tentang event yang digelar Balai Besar POM di Serang kan. Eventnya namanya Sainji Festival. Sainji Festival. Saya cari tahu ini tahun kedua ya Bu ya? Tahun kedua, betul. Oke, jadi gimana tuh Sainji Festival itu apa sih? Sebenarnya Sainji itu salah satu inovasi kita yang diperuntukkan untuk anak sekolah ya khususnya. Jadi kita kan ada fungsi komunikasi informasi edukasi ya, melakukan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, salah satunya ke anak-anak sekolah. Kita juga ada namanya program PEJAS, namun program nasional itu. Namun program itu kan terbatas ya, yang bisa kita edukasi hanya sekian sekolah dari jumlah sekolah yang banyak di Banten. Nah, melihat kondisi seperti itu, terus sekarang kan informasi itu sangat cepat ya. Betul sekali. Media sosial, YouTube dan sebagainya. Anak-anak sekolah terutama yang tingkat remaja itu mudah sekali mendapat informasi, terutama mungkin hoaks-hoaks terkait obat dan makanan. Iya, betul. Oleh karena itu mengingat kita juga mencermati keadaan itu, kita bikin nih inovasi namanya Sainji. Sainji itu kepanjangannya, mudah-mudahan nggak salah ya. Iya. Smart, Healthy, energetic and impactful generation, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah berarti betul. Nah itu baru kita gagas itu pertengahan tahun lalu ya, sekitar 2024. Akhirnya kita datang ke sekolah setiap bulan di hari Senin minggu pertama. Bila tidak ada halangan ya. Itu ke tingkat SD, SMP, SMA, memberikan edukasi terkait obat dan makanan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Misalkan SD, mungkin dia lebih bagaimana caranya mengenali jajanan yang aman. Kalau sudah tingkat SMP udah mulai nih milih kosmetik yang aman, dan termasuk bagaimana menghindari penyalahgunaan obat. Karena khawatir kan dari tidak tahu atau informasi-informasi yang kurang valid, mereka tidak tahu nih bagaimana cara menyikapinya seperti itu. Kalau SMA itu sama dengan SMP ya, lebih ke kosmetik gitu. Kemudian kalau anak laki-laki ya bagaimana menghindari penyalahgunaan obat, kita sampaikan bahayanya. Karena kan sekarang penyalahgunaan obat tidak hanya narkotika ya. Mungkin kalau kita suka sebut tuh ke anak-anak, narkotika mah sekarang barangnya mahal gitu ya. Nggak semua orang bisa. Tapi yang mengkhawatirkan adalah sekarang banyak penyalahgunaan menggunakan obat-obat legal sebenarnya. Iya. Jadi obatnya tuh legal beredar karena memang dibutuhkan untuk pengobatan. Tapi disalahgunakan. Sehingga kan secara untuk mendapatkan akses itu lebih mudah karena obatnya legal gitu. Sehingga itu kita edukasi adik-adik kita ya kelas SMP, SMA untuk jangan sampai terjebak di situ. Karena kalau sudah terjebak kan masa depan yang dipertaruhkan. Seperti edukasi. Nah, mengingat itu kemudian kita ada ide nih gimana caranya Badan POM dan Sainji, Badan POM terutama ya, itu lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya semangatnya itu. Tapi kalau anak-anak itu kan kalau bentuknya terlalu serius konsepnya, penyuluhan terus bosan. Gimana caranya mengenalkan obat dan makanan yang aman dengan cara yang lebih disukai anak-anak. Akhirnya kita cetuskan Sainji Festival itu. Tahun lalu kalau nggak salah Oktober kita, tanggal 24 Oktober. Oh, jadi tidak ada bulan khusus ya? Sebenarnya iya, kemarin karena itu baru tercetus kita akhirnya Oktober. Cuman tahun ini sambil semarak semangat
Oh, HUT HUT RI. RI, Nah, betul. kita juga semangat merdeka dari obat dan makanan yang tidak aman gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. adakan di bulan Agustus. Oke, jadi kemungkinan besar tahun-tahun berikutnya lebih fokus di bulan Agustus ya. Mungkin ada kemungkinan ya. Iya, jadi lebih spesifik tuh, wah kalau Iya. setiap bulan Agustus Balai Besar POM di Serang Serang ini ada mengadakan, loh. jadi udah pada nungguin ya mudah-mudahan. Iya, betul. Iya, Oke. jadi kita bentuk lomba-lomba memang. Lomba-lomba. Dari tingkat, kalau tahun lalu kita bikin dari tingkat SD sampai Oke. SMA, tahun ini kita perluas sampai tingkat dari TK. Gitu. Oh, dari TK. Dari TK. Perluasnya ke bawah ya? Ke bawah. Iya. Karena tidak menyentuh dunia kampus ya? Hanya- Kampus ada sih, kita pernah bikin kegiatan, tapi untuk Sainji ini memang khusus untuk anak sekolah. Iya. Tahun lalu itu SD, SMP, SMA. Tahun ini adik-adik yang TK. lebih kecil dilibatkan. Iya. Ada lomba apa saja? Kalau untuk tahun ini ada lomba jingle menari ya. Jadi kita ada lagu jingle Pompi namanya. Oke. Itu jadi anak-anak itu menari kan, biasanya kalau anak-anak menari kan sambil juga suka menghafal lagunya ya. Ya. Nah, di lagunya itu ada pesan-pesan keamanan pangan di situ. Oh. Namanya jingle Pompi. Jingle Pompi ini apa? Jingle apa? Tentang menceritakan tentang bagaimana memilih makanan yang aman, jajanan yang aman. Oh. Pompi itu kayak apa ya? Maskot? Maskot Oh, betul. maskot. Maskot tentang si pangan aman gitu. Oh, jadi Pompi. Pompi ini bentuknya maskot, digambarkannya sebagai maskot yang fokus perhatian terhadap makanan yang aman, makanan yang aman. Jadi Pompi ini sebenarnya juga maskot dari Badan POM ya. Jadi kita nanti mungkin kalau misalnya mau ngintip-ngintip ada namanya akun IG Klub Pompi. Nah, itu yang diinisiasi oleh Badan POM ya di pusat. Itu materi-materinya atau kontennya terkait pangan semuanya. Yang sederhana sehari-hari yang sering dibutuhkan orang tua, anak-anak semua ada di situ. Jadi kita karena kan targetnya juga anak-anak kan. Iya. Penyampaiannya yang sederhana gitu kan. Kalau jingle Pompi sebenarnya sih Pompinya sih sebenarnya untuk seluruh kalangan gitu ya. Cuman memang jingle Pompinya itu lagunya itu memang banyak dipakai untuk anak-anak gitu. Tapi kalau orang dewasa mau senam pakai jingle Pompi juga kenapa tidak? Enggak masalah. Durasi berapa sih? 3 menit? Iya, 4 menit kayaknya. Oh gitu. Jadi nanti untuk yang TK itu joget, menari, kreasi diiringi jingle Pompi. Oke. Itu tadi untuk TK ya? TK jingle. Ya, TK jingle. Untuk SD. SD itu kemarin sebelumnya itu kita bikin hanya mewarnai itu. Tahun lalu untuk tahun lalu tuh yang jingle tuh anak SD kelas 1 sampai kelas 3, kemudian yang mewarnai itu kelas 4 sampai 6. Ternyata ada masukan tuh dari orang tua ya. Bu, kalau mewarnai itu anak kelas 1 sampai 3 juga banyak yang minat. Anak saya mau daftar tapi masih kelas 3 gimana nih? Nah, akhirnya kita evaluasi, mewarnai untuk tahun ini kita plot untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 yang menggambarnya kelas 4 sampai 6. Yes. Menarinya kita pindahin ke TK karena rasanya masih suka menari-nari itu. Iya, betul. Anak TK ya. Ya, walaupun saya sebesar ini masih suka menari juga sih. Tapi ya. Oke. Itu untuk SD. Temanya juga terkait dengan obat dan makanan pastinya nanti. Kalau SMP-nya cerdas cermat. Cerdas cermat ya. Dulu kayak lama banget ya. Tahun lalu. Dahulu kala. Tahun lalu kita sih poster ya. Oh ya, lomba poster. Untuk SMP dan SMA tuh ada poster. Cuman tahun ini kita agak beda. Kita coba cek nih kalau cerdas cermat, pengen tahu nih anak-anak seperti apa sih pengetahuan terkait obat dan makanannya. Jadi untuk anak SMP kita akan adakan cerdas cermat. Dengan materi terkait obat dan makanan. Yes. Oke. Cerdas cermat ada kuotanya? Cerdas cermat tidak ada kuota, tetapi yang akan masuk ke hari H nanti di tanggal 28 itu 10. Sehingga nanti ketika yang mendaftar lebih dari itu kita akan lakukan seleksi sebelum hari H. Iya. Karena hari H-nya itu tanggal 28 Agustus. Agustus hari Kamis. 2025. Iya, betul. Oke, hari Kamis. Dari pagi? Dari pagi sampai siang aja. Sampai siang. Ya. Di halaman Balai Besar POM. Untuk lomba bahkan di karya tulis nanti akan rencana di ruangan ini. Nanti menggambar ada di lantai 3 di aula cerdas cermat, nanti kita siapkan ada tempatnya tenda di belakang gitu. Sedangkan panggung utama untuk jingle dan talk show ada di halaman depan. Mantap. Kalau yang SMA? SMA karya tulis.
Karya tulis. Karya tulis. Jadi kita ada yang happy, ada juga yang serius. Iya nih. betul. Disesuaikan dengan usia juga ya, Iya betul. Iya. Iya. Kayaknya wajar kok SMA karya tulis. Iya, waktu tahun lalu kita unpredictable banyak yang mendaftar, bahkan dari Tangerang juga ada ya, dari semua kota kabupaten ada yang mendaftar gitu. Dan ternyata ya anak SMA sekarang juga ternyata sudah bagus-bagus juga menulis karya tulisnya. Iya, itu tidak ada kuota ya? Tidak ada kuota. Bebas aja nanti pas penyisihan dan presentasi langsung di hari H. Rasanya kalau karya tulis kayaknya memang tidak sebanyak itu ya, beda dengan menggambar. Biasanya itu yang agak antri tuh, mewarnai dan menggambar. Iya, karena mewarnai dan menggambar kan kalau anaknya nggak antusias, orang tuanya antusias dorong-dorong. Jadi banyak juga yang ikut. Iya, pengalaman juga saya. Iya kan, ya ayo ikut-ikut gitu kan. Iya. Untuk teknis pendaftarannya bagaimana? Teknis pendaftaran memang kita juga ada bersurat ya, kita buat surat resmi, kita sebar melalui Dinas Pendidikan ya, baik kota kabupaten untuk tingkat SD sampai SMP dan juga provinsi. Kita juga sebar melalui media sosial kita, flyer. Kita juga sebenarnya punya grup dengan beberapa sekolah karena kita kan ada program Pejas ya. Dari tahun 2020 tuh kita intervensi di Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Jadi kita masih ada tuh grup-grup dengan sekolah-sekolah yang kita pernah intervensi. Masih ada channel-channelnya. Masih ada channelnya, kita sebar juga di situ seperti itu. Jadi kita juga jadi distribusinya tuh lewat media sosial, lewat Dinas Pendidikan dan juga ke grup-grup yang isinya sekolah yang pernah kita intervensi. Semuanya digempur. Gempur. Iya. Jadi untuk pendaftaran online atau harus datang ke sini? Online, gampang, tinggal sebenarnya mudah ya, kan kita sudah ada barcode tuh di flyer kita, tinggal di scan, di situ ada Linktree, tinggal pilih mau lomba yang mana, tinggal klik daftar di situ pakai Google Form, jadi nggak perlu datang ke sini. Nanti datangnya ketika hari H. Iya, kalau untuk yang kuotanya terbatas ya, biasanya nanti setelah penuh dan sudah terpenuhi kuotanya, itu akan kita tutup, nanti akan dibuatkan biasanya WA group ya untuk calon-calon peserta. Jadi buat yang masih bingung nih, banyak pertanyaan, saya sudah daftar kok nggak ada konfirmasi sih dan sebagainya, ditunggu aja. Ditunggu saja. Nanti kalau memang termasuk kuota yang sudah terdaftar pasti akan kita hubungi. Karena kita menunggu sampai tanggal 8 dulu ya. Yes, sampai tanggal 8 Agustus 2025. Hari Jumat. Ada dua kemungkinan selesai di situ, kemungkinan selanjutnya mungkin ada waktu tambahan. Iya, biasanya mungkin buat kayak karya tulis, ya, cerdas cermat, mungkin nanti dilihat lagi progresnya ya. Yes, Sebenarnya untuk tujuannya sendiri Sainji Festival ini apa sih Bu? Yaitu ya sebenarnya tujuan utamanya adalah edukasi masyarakat, terutama anak sekolah terkait bagaimana memilih obat dan makanan yang aman, tapi dengan cara yang fun tadi gitu ya. Dan juga sebenarnya yang kita lihat ketika kegiatan Sainji Festival tahun lalu itu engagement ya, keterikatan anak sekolah dengan Badan POM menjadi lebih meningkat gitu. Yang tadinya kan Badan POM mereka kalau kita tanya nih ke anak sekolah, tahu Badan POM dari mana? Dari TikTok gitu. Kalau beli kosmetik harus ada Badan POM-nya. Mereka tidak tahu Badan POM secara keseluruhan seperti apa. Nah, dari kegiatan ini yang kita tangkap, mereka jadi lebih tahu gitu seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau kita sekolah, anak-anak suka bingung tuh, kok Badan POM ke sekolah ya, ngapain? Kita jelaskan bahwa kita juga ada fungsi mengedukasi mereka. Karena mengawasi obat dan makanan itu nggak cukup dari pemerintah, produsen juga wajib ya, karena dia yang memproduksi, tapi juga dari konsumen. Kalau konsumennya cerdas, terutama juga termasuk anak sekolah, dia mau dihujani dengan iklan berlebihan, klaim berlebihan, mereka tetap bisa memilih, ini nggak mungkin nih, kalau yang aman harusnya tidak seperti ini. Jadi kita harapkan seperti itu. Jadi ada power atau kekuatan dari kecerdasan dari anak-anak ya, anak sekolah, bagaimana mereka memilih obat dan makanan yang aman. Dengan mereka, jadi mereka bisa memfilter ya, melindungi diri sendiri seperti itu dengan cara melalui edukasi yang kita berikan. Gitu. Karena kalau bicara produsen kan ada produsen yang nakal kan, banyak malah. Makanya Balai Besar POM di Serang ini mempersenjatai anak-anak ini untuk tidak tergiur lah. Iya, karena kalau hanya kita yang berburu atau jagain itu kita punya keterbatasan gitu ya. Berapa banyak anak di Provinsi Banten, berapa banyak sekolah di sini yang bahkan yang pelosok-pelosok ya. Iya betul. Itu saya pernah kemarin ke Citorek, subhanallah ya. Ternyata Banten Citorek itu yang di Gunung Luhur. Iya betul. Iya. Ya ternyata masih banyak yang belum tersentuh oleh kita gitu. Makanya betul. Melalui kegiatan ini kita harapkan makin banyak sekolah yang
dan anak-anak sekolahnya yang lebih mengetahui badan POM itu apa dan bagaimana memilih obat dan makan yang aman, itu paling penting sih. Iya, karena coverage areanya kan sebanten ya. Sebanten. Walaupun namanya Balai Besar POM di Serang, tapi coverage areanya sebanten ya. Per 2024 kemarin sih kita sudah ada unit kerja yang baru di Tangerang. Jadi sekarang kita pengawasannya di 5 kabupaten kota. Selain Tangerang. Tapi kan tantangannya yang pelosok-pelosok ya, Bu. Tetap harus diupayakan kan? disentuh. Karena pakai media sosial pun mereka belum tentu akses. Betul, gitu. Jadi kita juga, karena kan ada beberapa wilayah yang masih blank spot kan, yang belum masuk internet. Betul sekali. Jadi kita juga ada inovasi lain ya yang kita melakukan edukasi ke masyarakat dengan kita datang ke mereka. Iya. Tadi menarik seperti yang disampaikan Bu Rati, sebelum adanya Senji, pihak Balai Besar POM di Serang merasa ada jarak nih. Ada jarak. Gitu. Tapi setelah ada Senji tahun lalu, itu sudah mulai mesra, kan? Makanya itu mungkin salah satu hal kenapa dipertahankan terus ya. Betul sekali. Apalagi Senji, kalau Senji Festival ini lebih caranya menjadi lebih ekspres lagi tuh, gitu. Dengan satu kegiatan, satu hari kita bisa menyentuh sekitar berapa tahun lalu nih? Ada 214 sekolah kalau nggak salah nih. Banyak sekali. Untuk tahun Total lalu? 126 sekolah yang terlibat menjadi peserta. Berarti kan daripada kita datang satu-satu, ya kan? Bukan berarti bermalas ya, atau bagaimana, ini kan datang strategi. Datang satu-satu tetap. Betul. Tetap kita kerjakan setiap bulan. Tapi dengan cara ini sekolah yang mengenal kita juga lebih banyak. Betul. Yang teredukasi akan lebih banyak. Betul. Jadi ada 126 sekolah tahun lalu dan 260 siswa yang mendaftar. Ini bisa masuk ke dalam kategori inovasi dong berarti? Iya. Luar biasa. Inovasi. Karena banyak sekali inovasi ya, salah satunya Senji ini memang. Iya. Dan ini hanya dimiliki oleh Balai Besar POM di Serang saja kan? Lokal karena spesifik. Bukan program nasional. Lokal spesifik kita. Tidak ada di Balai Besar yang lain, tapi kalau mau replikasi boleh dong. Oh boleh. Ya, mungkin ini bisa jadi proyek percontohan gitu. Iya kan? Betul sekali. Kita sangat terbuka ya apabila ada tidak hanya Balai POM Serang, mungkin puskesmas, dinas kesehatan dan yang semirip kita ya tugas dan fungsinya bisa lah replikasi seperti itu. Kalau tadi kan opini, pendapat, pandangan dari Ibu Rati, tapi mungkin dari Pak Kepala sendiri apa yang beliau rasakan, mungkin ada pesan atau ada arahan atau ada evaluasi terkait dengan ini ya, Senji. Justru Bapak Kepala sangat bersemangat ya. Bahkan nama Senji pun itu datangnya dari Bapak. Berarti Senji yang perdana tahun lalu sudah Bapak ya? Sudah Pak Moses. Sudah Pak Moses ya? Pak Moses. Bahkan kita tuh, namanya dari Bapak? Kita tuh sebenarnya lagi cari ini apa ya namanya ya. Jadi bentuk inovasi memang kita mendatangi sekolah gitu, biar kita lebih dekat dengan sekolah, dengan anak-anak sekolah. Kita nyari apa ya namanya itu. Waktu itu saya lagi dinas sama Bapak. Akhirnya kita lahir tuh dari perjalanan dari Lebak menuju Serang, akhirnya bukan nama Senji. Antara Lebak dan Serang. Bukan lagi antara Anyer dan Jakarta ya. Jadi apa nih yang bisa buat ya bagus tapi juga keren didengar anak-anak kayak gitu ya. Akhirnya tercetuslah nama Senji. Senji. G-nya itu apa ya? Generation. Oh, generation. Kalau saya-nya kan yang tadi itu kan. Tadi ya, smart, healthy, smart, Senji, smart, healthy, impactful, and energetic. Yes. Itu generation. Itu menyentuh semua berarti ya di event ini ya. Iya, jadi kita harapkan dengan inovasi ini anak-anak sehat, pintar, sehat, energik dan berdampak gitu. Dan berdampak. Berpengaruh. Iya, berpengaruh pada memiliki pengaruh yang positif. Positif pastinya. Iya. Nah, kembali lagi tuh apa yang disampaikan secara spesifik mungkin dari Pak Kepala tadi. Ya berharap dengan kegiatan Senji ini yang paling memang sangat kita apresiasi ya tadi engagement kita sama sekolah gitu. Selama ini itu kan dirasakan juga oleh Pak. Dirasakan juga. Makanya kenapa tahun ini kita adakan lagi karena melihat dari evaluasi tahun lalu ya, apresiasi dari para anak-anak sekolah, dari guru-guru itu sangat positif gitu ya. Dan kelebihannya juga di Senji Festival ini bukan hanya acara salah satu bidang atau salah satu fungsi di Balai Besar POM di Serang. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Balai Besar POM di Serang. Jadi kita kayak bikin hajatan. Iya betul. Bikin hajatan lah gitu ya. Makanya kita mengadakannya di kantor. Makin mempererat juga bukan hanya kita dengan pihak eksternal, tetapi juga internal kita. Kita bekerja bersama, mempersiapkan. Itu mulai semuanya terlibat. Tidak ada satupun yang tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. Yes. Kalau untuk teman-teman dari perusahaan-perusahaan misalnya,
mungkin mereka melihat tahun lalu, wah seru nih, wah berhasil nih, saya mau support dong. Apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku nggak sih? Atau memang dari pihak sini yang memilah-milah ini, atau semua dibebaskan? Kita sangat terbuka apabila ada dari pihak CSR ya bahasanya ya, dari pihak CSR yang akan support pada kegiatan apapun itu, termasuk Senji Festival ya, bentuknya penyuluhan, mengedukasi masyarakat, kita sangat terbuka. Namun memang ada S&K berlaku ya, jadi dari Badan POM sendiri ada ketentuan terkait CSR. Biasanya nanti kita akan sampaikan, ini loh ketentuannya, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Jadi kalau sudah sepakat ya, itu tidak menutup kemungkinan, sangat boleh sekali. Gitu. Artinya pintu sih terbuka aja ya. Terbuka. Memang kita kemarin juga tahun lalu kita ada support dari CSR gitu, sesuai dengan S&K yang berlaku di Badan POM. Oke, jadi ya silakan saja. Bisa menghubungi siapa, Bu? Saya bisa. Ibu Rati? Iya. Datang ke sini atau mungkin telepon atau mungkin apa, hubungin, ngobrol-ngobrol lah. Iya, bisa. Gitu. Asal syarat dan ketentuannya terpenuhi. Dan CSR itu memang semuanya untuk masyarakat ya, tidak ada. Jadi memang nanti dari CSR langsung ke masyarakat gitu. Kita hanya fasilitator gitu ya. Oke. Sehingga semuanya transparan. Oke. Ibu Rati mau melanjutkan aktivitas, jadi saya nggak bisa lama-lama ya. Harapan deh terkait kegiatan Senji Festival khususnya dari Balai Besar POM di Serang. Harapannya pastinya kegiatan ini berjalan lancar ya, sesuai dengan tidak ada hambatan yang berarti ya. Kemudian banyak sekolah yang terlibat lebih banyak lagi, kemudian anak-anak sekolah yang tercerdaskan dengan kegiatan Senji juga lebih banyak lagi, sehingga kita harapkan semua anak-anak sekolah ya di Provinsi Banten gitu menjadi anak-anak sekolah yang cerdas seperti tadi ya, menjadi cerdas, sehat, dan mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang tidak aman. Itu aja sih sebenarnya, itu udah seneng banget itu. Yes. Pertanyaan terakhir dari yang paling terakhir ya. Siapa tahu video ini dilihat oleh seseorang atau komunitas atau siapapun atau masyarakat Provinsi Banten lah. Terus mereka kan sudah tahu bahwa tanggal 28 Agustus 2025 akan ada event seru di halaman Balai Besar POM. Nah, apakah ini terbuka untuk umum atau khusus undangan? Atau misalnya saya tinggalnya di Tangerang, pengen tahu apakah live di YouTube atau bagaimana sih? Oh iya. Kalau kegiatan kita memang tahun lalu kita live di YouTube ya, live di YouTube walaupun tidak semua sesi gitu ya. Kemudian memang kegiatan ini kita batasi yang sesuai yang undangan untuk kegiatan lombanya. Betul. Tapi kalau untuk berkunjung melihat talk show-nya itu dipersilahkan. Untuk masyarakat umum. Masyarakat umum dipersilahkan. Kita juga nanti rencananya akan mengundang UMKM untuk booth-boothnya. Jadi bisa. Jadi dalam satu kegiatan itu kita harapkan bisa bermanfaat buat semua nih. Jadi silakan kalau mau sambil berkunjung melihat dan juga berkunjung juga ke UMKM yang ada di sana, sehingga mudah-mudahan semakin meriah gitu ya. Artinya ini terbuka untuk umum. Untuk yang membedakan undangan itu talk show. Berarti kalau talk show jadwalnya jam berapa? Kira-kira mereka bisa hadir? Sekitar jam 10. Jam 10. Atau bisa intip Instagramnya BPOM. Nanti ada rundown-nya? Ada rundown-nya. Jadi sekitar jam 10-an. Jadi anak-anak fokus. Kalau untuk lomba sesuai dengan memang yang sudah terdaftar. Iya, betul. Jadi pagi-pagi ada pembukaan, kemudian nanti masing-masing ke tempat lombanya masing-masing. Nah, sambil menunggu setelah selesai lomba sekitar jam 10-an, jam 10 setengah 11 kali ya. Kemudian sambil menunggu hasil, kita akan ada talk show. Talk show, masyarakat bisa melihat talk show-nya sambil berkunjung ke booth-boothnya tadi itu. Oke. Terkait dengan siaran live-nya di YouTube atau di Instagram belum ya? Pantau aja nanti. Pantau aja. Kemungkinan sih besar ada ya. Kemungkinan besar ada. Instagram. Iya. Instagram. Karena kan kalau bisa live kan peminatnya yang tidak bisa datang ke sini mungkin bisa pantau kan. Mungkin. Yang pasti kita setiap kegiatan Balai Besar POM di Serang pasti kita akan ada publikasi ya. Oke. Baik di YouTube maupun di media sosial. Mantap. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama. Untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol, sudah berkenan untuk menjumpai saya di kesibukan Anda. Sukses untuk kegiatannya. Amin. Senji Festival 2025 ya, tanggal 28 Agustus 2025 di halaman Balai Besar POM di Serang. Terima kasih Bu Rati.
langkah sering tak mudah, namun tak lantas kita mesti gundah. Hey kawan, cobalah bermimpi besar hingga bersinar. Saatnya dunia dalam genggaman. Untukku, untuk mereka. Untuk mereka. Bila jatuh tak akan lama, ku yakinkan untuk kembali. Bila gagal tak akan lama, aku pastikan bangkit lagi. Hey kawan, dengarkan. Setiap langkah sering tak mudah, namun tak lantas kita mesti gundah. Hey kawan, cobalah bermimpi besar hingga bersinar. Saatnya dunia dalam genggaman. Untukmu, untuk mereka. Bila jatuh tak akan lama, ku yakinkan untuk kembali. Bila gagal tak akan lama, aku pastikan bangkit lagi. Bila jatuh tak akan lama, ku yakinkan untuk kembali.